Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pagi ini kita dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal soleh bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, kita awali saja pembahasan pertanyaan oleh Kang Dea. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menemukan pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 3 tahun. Dalam suatu waktu suaminya mengetahui bahwa pada saat akad nikah yang menjadi walinya itu bukan ayah kandungnya, tetapi adalah ayah tirinya. Karena merasa dibohongi, sehingga suaminya pun marah dan meminta klarifikasi terhadap masalah tersebut. Namun setelah mendapatkan informasi dari sang istri, ternyata informasi itu membuatnya berpendapat bahwasanya beliau ingin mengulangi pernikahannya. Karena merasa terhina, sang istri lebih memilih bercerai. Jadi setelah suaminya meminta untuk pernikahan ulang, istrinya merasa terhina sehingga sang istri memilih untuk bercerai. Dari kasus tersebut, bagaimana kedudukan pernikahannya, Ustaz? Sah atau tidak? Mohon penjelasannya. Iya, begini, kalau jadi laki-laki jangan suka bikin masalah. Anda tuh laki-laki tuh harus berpikir lebih jernih. Jangan langsung ke istri gimana. Lebih baik Anda konsul dulu kepada orang yang mengerti tentang agama. Jadi langsung, coba jujur sahaja gitu. Jangan gitu. Misalnya Anda tahu bahwa itu teh ayah tiri bukan ayah kandung, Anda bertanya-tanya, sah apa enggak ya? Jangan langsung mengorek istri. Karena boleh jadi istri Anda juga dalam posisi waktu itu bisa saja dia terdesak atau bagaimana. Anda tanya aja orang-orang yang ahli. Nah, yang ditanya jangan satu, ya, tapi harus ada second opinion gitu loh. Sebenarnya ayah tiri itu boleh menjadi wali hakim, nggak masalah sih sebenarnya. Apalagi kalau ada alasan-alasan logis. Alasan logis misalnya gini. 1, ayah kandungnya tidak diketahui di mana. Alasan logis. 2, ayah kandungnya ada, tapi nggak ngurus. Ada nggak ayah kandung yang nggak ngurus? Dengar ya, seorang itu bisa saja nikah bukan oleh ayah kandungnya. Apabila ada alasan-alasan logis. 1, ayah kandungnya tidak diketahui di mana. Kalau calon istri kita, kalau calon mertua kita itu bercerai ketika anak yang akan kita nikahi itu ternyata dia masih kecil, cerai kan bapaknya tuh nggak tahu di mana gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Nah, logis tuh. Yang kedua, bapaknya teh ada, bahkan pejabat, ya, tapi nggak ngurus, boleh pakai wali hakim. Atau ketiga, bapaknya ada, mau ngurus, tapi dia katakan, udah aja sama ayah tirinya, karena orang-orang taunya ayahnya itu dia. Paham nggak? Jadi bisa saja ada laki-laki yang bertanggung jawab cerai sama istrinya ketika anak itu masih kecil. Tapi sampai detik ini, biaya hidup anak itu dikasih oleh ayah kandungnya, ya, oleh ayah aslinya. Hanya si istrinya itu udah nikah lagi. Dan si anak itu secara psikis dia lebih dekat kepada ayah tirinya. Kan ada yang gitu? Nah, akhirnya begitu diminta untuk jadi wali, dia bilang, udahlah, biar ayahnya sekarang aja. Saya tuh ridho, nggak apa-apa. Kan nggak masalah. Gitu. Jadi kesalahan Anda, kenapa langsung memponis atau mengadili istri Anda? Itu minta cerai. Oke, jadi ini pelajaran untuk seluruh kaum laki-laki di muka bumi ini, ya. Coba kita itu lebih berpikir jernih, jangan emosional, lihat persoalan itu dari berbagai sisi, berbagai perspektif gitu.
Kan kalau misalnya Anda sudah nanya ke orang-orang ahli mah, Anda nggak usah bahas masalah itu dengan istri Anda. Tos we jempling cici. Nggak usah misalnya ternyata dinikahkan oleh ayah tiri dan ternyata secara hukum boleh. Untuk apa dibahas? Itu sudah terjadi kok. Ya ari ngabahas teh nu kira-kira akan terjadi. Kan banyak perempuan suka membahas masa lalu suami. Suka nggak dibahas gitu. Udah tahu itu teh masa lalu suami, dibahas Anda teh kumaha. No penting mah ayeuna suami Anda insaf atau tidak. Kalau suami teh langsung, ayah mentang-mentang geus insaf inget baheula. Saya ingin nanya, ibu mempersoalkan suami ibu dulu ketika suka mabok, apa manfaatnya? Dan sudah terjadi. Ingat enggak ayah dulu menyakiti mama, bobogohan jeung si Bina. Ingat toh, ingat. Itu kan sudah terjadi. Untuk apa ibu bahas? Nah, jadi jangan pernah menghabiskan energi untuk sesuatu yang nggak perlu. Nggak usah. Kita juga Pak, nggak usah membahas masa lalu istri kita. Itu kan sudah terjadi. Apalagi ibu tah. Engkau memaafkan tapi membahas terus gimana? Jadi yang paling bagus itu, yang paling bagus nih, berpikir itu futuristik. Yang masa lalu bukan dibahas, tapi dijadikan pelajaran saja. Oh iya, kalau begini nih. Oke. Next apa? Ke depan tuh apa? Makanya katanya orang-orang maju itu selalu energinya digunakan untuk menghadapi masa depan. Tapi orang-orang yang terbelakang itu selalu dia bernostalgia. Pacar mamah mah dulu ya, pacar mamah dulu waktu SMA. Meni perhatian ya. Terus waktu kuliah juga dia tesok ngajak kaditu piknik kaditu ya. Ayah mah boro-boro pacar mamah mah dulu ya, pacar mamah tuh tiap hari atau mamah teh diajak jalan-jalan baheula mah bemo naik. Bu, untuk apa ibu bahas tentang masa lalu? Nah kalau pacar ibu itu sekarang jadi suami ibu belum tentu sebagus dulu. Ya enggak? Nah coba berpikir futuristik. Berpikir apa? Futuristik. Jadi kalau kita ingin maju memang berpikirnya futuristik. Ya. Karena semua orang tuh punya masa lalu. Gitu. Nah untuk kembali ke kasus yang tadi, coba Anda musyawarahkan lagi. Sayang sekali kan bercerai hanya karena persoalan itu. Teman-teman, Islam itu membolehkan perceraian, tapi jangan sampai bercerai untuk sesuatu yang gak jelas gitu. Sayang sekali. Apalagi kalau misalnya anak-anak udah gede, rumah tangga sudah puluhan tahun, ya. Yang lebar ya tuh sayang. Kayak tidak ada solusi lagi gitu. Jadi kalau mau cerai awal-awal nikah. Sekarang baru nikah nih, 2 tahun, 3 tahun cerai. Mungkin orang masih bisa ngerti. Tapi kalau misalnya sudah puluhan tahun, anak-anak udah gede, ya sayang banget gitu. Sayang banget. Nah maksud saya, Islam membolehkan perceraian. Tetapi alasan bercerai itu apa? Jangan untuk sesuatu yang sederhana gitu. Ya. Zaman Rasul itu sahabat mengalami perceraian ada, tetapi untuk misalnya istrinya teh susah diajak pada kebaikan, teh soleh-soleh gitu tak. Boleh suami mengatakan mah, kalau mamah nggak soleh, disuruh ngeluarin zakat, infak, sodakoh, kalah kanyekek mamah teh. Papa mah udah nggak kuat deh, cerai aja kalau nggak berubah. Itu masih boleh karena diajak pada kebaikan nggak bisa gitu ya. Tapi kalau masih bisa dicari solusi sih cari aja solusi gitu ya, kecuali kalau memang persoalannya udah benar-benar nggak bisa diselesaikan. Kalau Anda yakin bisa, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau Anda mengatakan jika memang nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Jadi kembali kepada husnuzon kita ke Allah, husnuzon kita kepada orang, husnuzon kita kepada diri kita. Gitu.
Oke, jadi tolong selesaikan dulu. Nah, kalau menurut saya, kalau sampai bercerai karena ini sayang sekali gitu loh. Itu Anda bisa mengangkat orang ketiga untuk mencari solusi. Dan ini yang suaminya ini nggak usah ngotot diulangi lah. Ya, perempuan mana yang tidak ternistakan? Ya, Kang Dea, lanjut. Jangan bersedih begitu biasa.